Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara bimbingan manasik umroh jemaah Wahid Travel. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah manajemen event organizer Ibu Yuyun Yuningsi SOSI MAG. Yang saya hormati Bapak DKM Al-Muhajirin, Bapak Direktur Wahid Travel, serta para jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, acara ini merupakan salah satu langkah persiapan penting untuk memahami tata cara ibadah umroh dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi bekal yang berharga bagi kita semua. Marilah kita awali acara ini dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka kegiatan bimbingan manasik umroh ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Raihan Alfiansyah. Kepada Saudara Raihan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
dipersilahkan. Selalu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salamnya sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita mulai kanan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saya di sini sebagai baik Untuk manasik kali ini kita mengangkat tema memahami umroh sebelum berumroh. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena tentunya ketika kita akan melaksanakan umroh, kita harus paham dulu apa itu umroh, bagaimana cara umroh, bagaimana kita nanti ketika di sana. Jadi itu menjadi dari latar belakang itu kita mengangkat tema memahami umroh sebelum berumroh. Setelah itu izinkan saya kepada untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengenalkan jajaran direksi dari Wahid Tour & Travel. Yang pertama ada direktur utama, ya saya sendiri. Yang kedua ada para pembimbing umroh dari Wahid Tour & Travel. Yang pertama ada saudara Zikri Yahya Tauhidin sebagai pembimbing pertama. Yang kedua ada saudara Muhammad Rizky Royhan sebagai pembimbing kedua. Yang ketiga ada saudara Denny Audrik Belmiro sebagai pembimbing kedua dan sebagai tukang parkir sekarang. Ya, kebetulan lagi parkir. Terus selain dari pembimbing ada yang namanya mutawif di Wahid Tour & Travel. Mutawifnya ada dua. Yang pertama ada saudara Ananda Dwi Suryasa. Yang kedua ada saudara Raihan Alfiansyah. Dan untuk para cewek-cewek ada mutawifah dan staf admin. Seperti itu mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rehan atas sambutannya yang penuh semangat dan motivasi. Siapa? Nando. Selanjutnya, Jangan lupa video sama foto ya. kita akan memasuki sesi penyampaian materi manasik umroh yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Zikri Yahya Tauhidin. Kepadanya dipersilahkan. Mana dia? Pakai kursi aja, pakai kursi. Mending pakai kursi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyampaian materi yang akan disampaikan materi oleh direktur utama kita, yakni Raihan Fahreji Al-Hilmani. Dan berlama-lama marilah kita mulai. Kepada Bapak Raihan Fahreji Al-Hilmani, persilahkan untuk mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Baik, teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Saya sekarang sebagai pemateri, tetapi merapat sebagai direktur utama juga. Jadi saya aturkan mohon maaf ya teman-teman, takutnya bosan melihat muka saya. Apunten bisanya. Itu Pak itu. Dilanjut saja. Seperti yang sudah saya katakan di awal tentang terkait tema manasik kali ini, yaitu memahami umroh sebelum berumroh. Karena saya selalu teringat perkataan dari ayah saya. Beliau berkata, ilmu mah teh saya bawa. Yang bahasa Indonesia teh, ilmu mah gak susah untuk dibawa. Artinya apa? Artinya apa? Teman-teman sudah memahami umroh ini, sudah memahami materi-materi ini. Teman-teman lebih enak ketika umroh, ketika
Saya doakan teman-teman di sini bisa umroh secepatnya. Ketika umroh, ketika kita sudah memiliki ilmu tentang umroh, kita bisa menjadi asisten pembimbing atau menjadi asisten mutawif. Dan terkadang itu menjadi tugas dari Pak Kajur. Ketika misalnya nanti teman-teman di sini masih sedang menjadi mahasiswa, nanti teman-teman umroh, tugas dari Pak Kajur itu kalian menjadi asisten pembimbing. Karena kemarin juga saya ditugaskan seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami materi yang nanti saya sampaikan. Setelah nanti ada sesi pemaparan materi agar lebih tergambar, nanti teman-teman kita praktek. Teman-teman sebelumnya di sini ada yang tahu gak umroh itu apa? Pengertian umroh itu apa? Acuh, Pak Haji. Pak Haji, perkenalkan kami sareng di jamaah mana Pak Haji? Kami jamaah di KBIH Al Barokah. Apa itu maksudnya? Pakai Januari. Yang sudah bertanya dapat jajanan. Yang sudah. Jadi umroh kembali dua, beres Pak. Aya nu secara bahasa, secara istilah, ya kan. Hari secara bahasa mah ya umroh teh jarah, ya atau berkunjung gitu. Terus secara pengetahuan kami mah secara istilah mah kunjungan ke Baitullahnya ke Mekah gitu. Punten hari salah gitu. Pak Haji, hatur Pak Haji, nami sarang di jamaah mana Pak Haji? Maksudnya paket naon? Nama saya Haji Raihan Alfiansa dari KBIH Al Muhajirin. Kapan wahid trip Pak? Maksudnya paket Ramadan. Paket Ramadan. Dan tadi kan sudah disebutkan secara lughah dan istilah ya sama Haji Ramdan. Saya istilahnya ingin menyebutkan dalilnya. Di dalam kitab Nazom Fikih Haji dan Umroh karya Akhuna Raihan Alfiansa, di situ disebutkan adapun arti haji menurut lughah yakni al-qasdu sedang umroh ziarah persamaan ibadah haji dan umroh yakni beribadah ke Baitullah. Masya Allah. Kita doakan pengarangnya semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Allahumma Amin ya amin. Allah. Pak Haji beres tadi nusar Pak Haji umroh secara bahasa berarti ziarah dan secara istilah kunjungan ke Baitullah dan beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan. Karena umroh itu bisa kapan Saja. Bagus, kapan saja kapan sama aja sih. Dan melaksanakan bagus. Hukum umroh non ibu-ibu hukum umroh non hukum umroh laras. Ibu mantap ngajawab tak sadar uangnya atas doang Bu Haji. Ibu Haji mah itu doang. Nu tacan doang sawer tacan doang. Masya Allah. Ya siap. Kayaknya di pasihan doang ke konsumsi. Ayah di DG konsumsi. Nah tenang ibu, bapak, ayah konsumsi di dia. Kaki ngeganjal. Masya Allah. Umroh teh hukumna sunah. Anu Masya Allah. Insya Allah digampangkan. Pami kes ayah kahok. Bagus. Lanjut. Nah, lanjut ke syarat umroh. Syarat umroh ayat. Ada berapa syarat umroh? Nah, yang pertama bagus. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, bagi perempuan yang keenam, yang pertama beragama Islam. Kenapa ini menjadi syarat umroh? Karena di Kristen tidak ada
umroh, betul. Ya, karena syariat umroh hanya ada di agama Islam. Yang kedua, Pak, balik. Nah, kumaha? Bagaimana jika ada anak-anak dibawa sama ibunya? Anak-anak yang baru lahir, bukan baru lahir, 1 tahun. 1 tahun karena ibu dan ayahnya berangkat, maka anaknya dibawa juga. Gimana itu hukumnya? Boleh kan? Boleh kan? Boleh sisakan. Kata siapa? Boleh, tapi pahalanya buat orang tua bagus. Yang ketiga, berakal sehat. Kenapa harus berakal sehat? Oke, lo mau bisa naik pesawat. Yang gila mah gak akan bisa naik pesawat. Ah, benar. Bisi apa? Bisi tiba-tiba ketika udah di atas, tiba-tiba ayam saya belum dikasih makan. Kan terlucu. Hei siapa? Nah, gitu. Yang keempat ada mampu. Kenapa harus mampu? Karena bayar umroh tema mahal. Tapi semoga kita ada rezeki buat nanti umroh. Amin. Yang kelima ada mahrum bagi perempuan. Kenapa? Bagus. Karena biar ada yang jaga. Karena pada hakikatnya perempuan itu dijaga. Itu Pak Haji Ramdan bilang. Itu Pak Haji, terus? Masya Allah. Yang keenam ada kenapa merdeka? Kalau menjadi anak hamba sahaya itu di bawah kendali majikan, gitu. Karena kalau merdeka jadi bagaimana kita gitu. Lanjut. Nah, lanjut kepada rukun umroh. Balik ke apa nih? Balikan. Ah, rukun umroh seberapa? Wah, Pak Haji Iqbal seberapa Pak Haji Iqbal? Seberapa Pak Haji Iqbal? 5. Pak Haji? Ihram. Aduh. Haji makan pulang kan Hiji belum mana sih? Jadi belum tahu. Coba nih ibu-ibu, ada yang tahu ibu-ibu? Ibu. Udah kelihatan kamu ya? Ihram, Oh. tawaf, Si Boy. sa'i, tahallul, tertib. Leres Pak Haji. Yang pertama ada ihram. Keren batang terus dibotakan. Terus tahallul Pak. Yang pertama ada ihram. Yang kedua ada tawaf. Yang ketiga itu konsumsi. Langsung dari karena konsumsi. Nu katilu aya konsumsi. Nah, itu Mister fokus. Yang ketiga ada sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Next. Yang pertama ihram. Ihram teh naon ihram? Tataran ihram. Ada yang tahu ihram? Ihram teh naon buyar nikah? Masya Allah Haji. Beres niat ihram. Tempat ihram teh disebutnya apa tempat ihram? Mikot 3.0. Bener. Yang namanya tuh mikot. Mikotnya ada 2. Ada mikot makani sama mikot zamani. Mikot makani ya maksudnya tempat. Mikot zamani kalau umroh cuma ada hanya mikot Kenapa tidak ada mikot zamani? Karena umroh bisa kapan saja. Bagus. Tempat mikot. Nah, mikot makani, tempat mikot. Nah, iya teh. Itu Arab. Bisa terang Arab. Ya Arab itu. Petana. Nah, Arab. Ada 4 mikot yang sering dipakai oleh jamaah. Yang pertama ada Zulhulaifah atau bisa disebut Bir. Di mana itu teh? Di Madinah harus di Arab terus. Tapi di Madinah itu biasanya disebut Bir Ali kalau sekarang. Yang kedua ada Zulfah, baik penduduk Syam, Jordan, Palestina, Syria dan Lebanon. Yang ketiga ada Qarnul Manazil. Yang keempat ada Yalamlam. Selain yang ini sebenarnya ada masih banyak kayak Masjid Aisyah,
atau apa namanya teh lupa lagi saya. Itu mah untuk mikot para penduduk di Mekah. Jadi agar tidak terlalu jauh ada yang namanya Masjid Aisyah buat mikot. Nah, penduduk Indonesia biasanya di Yalamlam dan Zulhulaifah. Kalau di Yalamlam mah di luar pesawat, di atas pesawat. Nanti ketika misalnya teman-teman lagi udah terbang kan, nanti udah mendekati ke Yalamlam atau tempat mikot, biasanya dari pihak maskapai mengumumkan, ya kan pernah naik pesawat ya teman-teman? Belum pernah asli. Mani karunya. Ih ngece. Mani karunya. Nah, ketika naik pesawat, nanti teman-teman ada pengumuman dari pihak pilot. Sekarang kita sudah akan melalui tempat mikot. Jadi yang mau mikot harap bersiap-siap. Jadi biasanya mana? Didinya teh langsung dibarukan sadayana. Jadi kan cowok nggak boleh pakai apa-apa ya kecuali pakai ihram. Biasanya langsung dibarukan. Mata sabrariweuh. Ketika akan melewati tempat mikot yang di pesawat, ada sabrariweuh biasanya di pesawat teh. Karena laki biasanya marah kecalat ini masih pakai CD. Enggak sampai ini enggak. Pesawat gak kayak mobil. Kalau misalnya ada goceran sedikit gini enggak. Nah, kalau yang kedua ada Zulhulaifah atau biasanya kalau yang umrohnya ke Madinah dulu, biasanya mikotnya di Zulhulaifah atau Bir Ali. Jarak dari Bir Ali ke Mekah ke Masjidil Haram itu 6 jam. Teman-teman, bayangin teman-teman, apalagi yang cowok ya, sekarang cuma pakai ihram, naik AC, bus tiis, genap jam, bayangkan. Nah Iqbal aja pengalaman eta Iqbal, Masya Allah. Nah nanti Insya Allah teman-teman lebih tergambar ketika nanti berangkat umroh ya. Saya doakan semuanya bisa berangkat dan semoga bareng-bareng, amin ya Allah, amin. Umrohnya pakai apa? Wahidul travel. Ya teman-teman. Next. Nah persiapan sebelum berihram. Ketika nanti berihram, ada beberapa persiapan yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama ada mandi. Caranya seperti mandi janabat. Terang mandi janabat. Tahu mandi junub, tahu mandi wajib. Dewi kan tahu. Tadi itu belum pernah. Astagfirullah, Masya Allah. Ya, teman-teman. Nah nanti mandinya tuh kayak mandi wajib. Kalau misalnya teman-teman berangkat dari Indonesia, bisa dari rumah. Dari rumah ketika mau berangkat ke bandara, teman-teman mandi dulu. Kalau misalnya mikotnya nanti di atas pesawat. Kalau misalnya nanti teman-teman mikotnya di tempat-tempat yang tadi, di setiap tempat itu ada masjid. Biasanya tempat mikot ditandangkan dengan masjid, yang dimana masjid itu banyak WC-nya, ngajajar WC-nya. Ayo berhenti 200 WC. Serius? Jadi ketika setiap tempat mikot itu pasti ada WC. Ini mana WC-nya panjang, ngajajar boga. Nanti teman-teman bisa mandi di sana. Kalau misalnya dari Madinah, saya sarankan teman-teman mandinya dari hotel. Dari hotel mandi, langsung pakai pakai ihram, langsung pakai wangian sebelum bermikot. Yang kedua disunatkan pakai wangi-wangian. Kenapa disunatkan? Karena agar tidak bau, teman-teman teh. Karena nanti teh ketika sudah sudah mikot kan tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi teman-teman pakai wangi-wangian sebelum bermikot. Misalnya, ya kebayang. Misalnya kita posisikan teman-teman semuanya dari Indonesia ke Madinah dulu, agar semuanya tergambar ya. Semuanya ke Madinah dulu. Jadi setelah nanti di Madinah ada, nanti ke Mekah setelah dari Madinah teh, karena umroh pertama di Mekah. Di Madinah masih ada umroh amang. Nah nanti kan ke Mekah. Nanti teman-teman di hotel mandi pakai wangi-wangian dan lain-lain. Nanti teman-teman maju ke Bir Ali. Teman-teman pakai pakai mikot salah. Di Bir Ali kan mikot, kan tadi kita pakai wangi-wangian mah. Di Bir Ali mikot, nanti teman-teman langsung ke mana? Kemana? Benar ke bis. Kami dari naik bis. Naik bisnya mau ke mana? Ke Mekah. Tahu langsung ke Masjidil Haram capek. Nah, ya cara berihram kira-kira teman-teman udah kebayang mungkin ya. Tadinya saya mau praktek, tapi ihram saya di Nabil.
Si Nabil teh teuing di mana? Lanjut. Pelaksanaan ihram. Ya ihramnya. Ihram. Nanti teman-teman saya agar lebih terbayang, pastikan teman-teman sedang naik bis. Naik bis, teman-teman menuju ke mana? Kan mikot heula. Mikot heula. Aing mikot ke aja. Ke mana? Ke Bir Ali. Nanti Bir Ali semuanya turun. Kalau mau sholat sunat dulu, nanti ada masjidnya. Enakeun tak? Dingin. Langsung nanti naik lagi ke bus biasanya. Naik lagi ke bus, nanti siapa pembimbing dibimbing membaca niatnya gimana? Yang nikah niatnya gimana? Atau non Dewi kumaha atau non niatnya? Allahu Akbar, ya bisa tahu dia mau. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma siapa sekali waktu. Labbaik Allahumma umratan. Nah, eta teh nih naik jeeping. Nah, ketika setelah apa namanya teh? Setelah minggu sudah niat baru kita menuju ke kemana? Iqbal? Kemana? Setelah naik bis kita ke makan lu sih eta. Enggak kan bener. Ini teman-teman, tadi sebelum ke Mekah ya lupa saya. Agak kan ditakutkan kan ketika kita sudah memulai dengan niat, harus diakhiri dengan tahajud. Harus diakhiri dengan tahajud kan. Misalnya kita takut karena kan perjalanan dari Bir Ali ke ini jauh kan, misalnya takut kecelakaan atau gimana. Terus misalnya ketika nanti kita udah sampai ke Mekah, ternyata kita tumbang atau gimana, kita berdoa. Jadi setelah labbaik Allahumma umratan ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya sekali teman-teman sekali ya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Biasanya ini dibacakan ketika setelah yang tadi yang labbaik Allahumma umratan, lanjut Allahumma mahilli haitsu habastani. Lanjut. Larangan ihram apa aja larangan ihram? Yang pertama, memakai tutup kepala yang sifatnya menempel di kepala. Buat laki-laki kayak pensi nggak boleh pakai pensi, nggak boleh pakai kupluk, nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai pertama yang sifatnya menutup. Ada yang pertanyaan, kalau pakai payung gimana? Kalau pakai payung boleh nggak? Boleh, karena sifatnya tidak menempel. Yang kedua, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki kayak sepatu gak boleh. Jadi teman-teman misalnya berangkat pakai sepatu dari sini pakai pesawat, ketika nanti di Madinah pakai swallow. Kalau payung yang di sini gak boleh. Itu teh untuk bentuk ihtiyati, sebenarnya gak apa-apa, cuman dan kita teh berhati-hati takutnya itu masuk ke larangan ihram. Jadinya mending gak boleh. Karena itu menempel kan. nggak ada yang tutup kepala. Ya kan gini, terus di atas gini kan. Ya, kayak gitu kan. Iya, ya jadi gini kan pakai payungnya teh. Ini, di atas payung. Kumaha teh? Kan ada tutup kayak topi, tapi ininya di sini doang dan tutup ini. Jadi depan doang, depan doang. Oh, itu gak boleh tetap karena itu menempel. Oh, iya nih topi golok. Topi apa? Senam. Ya biasanya ibu. Yang ini aku suka. Nah, itu gak boleh tetap. Terus. Yang ketiga, belum guys. Yang ketiga ada memakai pakaian yang dijahit menurut permanen. Karena laki-laki mah harus pakai hanya dua helai kain. Ya. Yang untuk perempuan memakai cadar dan memakai sarung tangan ini gak boleh. Buat teman-teman yang suka pakai cadar, yang suka pakai sarung tangan gak boleh. Next. Yang ini mah teman-teman mungkin sudah paham ya.
yang kayak jangan khitbah, jangan dihitbah, jangan menikahkan, jangan berburu binatang, menyuruh berburu, menggunting kuku, memotong rambut, memakai wangi-wangian, campur suami istri atau jima, mencabut atau mematahkan pohon, rofas, busuk, tidak. Ini nggak boleh ya. Misalnya nanti ada udah menikah, misalnya udah menikah berangkat ke umroh atau umrohnya umroh. Nah, di sana anyar menikah, mas kawin aja tiket umroh. Misal, nah, kade ketika sudah berihram jangan sampai ada dari istrinya mengajak untuk bulan madu. Soalnya larangan ihramnya bahaya. Next. Tapi kalau setelah itu boleh nggak, Han? Apa? Setelah umroh? Boleh, kalau setelah tahlul boleh. Berarti kalian gimana kalian? Oke. Terus. Nah, gimana terus ya tadi ketika sudah yang Allahumma mahilillah mabat tani, ketika maju kunci motor boleh. Nanti sudah maju di bus, tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kalimat talbiyah. Ci kalimat talbiyah teh kumaha jaki? Robit. Ya. Unyil sih unyil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata. Masih banyak, kesalin aja nih cowok tuh ya tadi Baik teman-teman, agar lanjut lah. Kan ini talbiyah ya. Kita talbiyah bareng-bareng dulu ya teman-teman. Mau sekali-sekali atau mending bareng-bareng? Bareng-bareng. So, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, biasanya ketika kita sudah masuk bis menuju ke apa namanya teh? Menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Mekah, kita ulang-ulang terus kalimat talbiyah. Kenapa kita harus mengulang-ulang kalimat talbiyah? Agar kita terhindar dari larangan-larangan ihram yang tadi. Karena terkadang ketika pemikiran kita sedang netral atau gimana, jadi terkadang refleks. Jadi kan kalau misalnya kita isi hak sehari-hari ketika perjalanan kita dengan kalimat talbiyah, insya Allah nanti kita terhindar dari rofas, busuk, tidak. Jadi kan tiba-tiba misalnya ketika nanti naik bis ya, ulang. Nah, melakukan ke pornoan, melanggar hukum agama, berbuat dosa, berbantah-bantahan atau berdebat. Nah, jadi kan kenapa talbiyah? Misalnya tiba-tiba ya, ketika nanti naik bis teman-teman buka WA nanti jadi buka WA ya, teman-teman buka WA. Misalnya teman-teman malah tidak talbiyah ya. Tiba-tiba di grup teh ramai. Anjing ramai cara. Kan itu refleks, walau itu bisa membatalkan ihram kita karena itu larangan ihram. Jadi kan kalau misalnya kita labbaik Allahumma labbaik, buka WA-nya. Labbaik Allahumma labbaik itu. Jadi kan bisa refleks anjing ramai kan kacau gitu. Next. Nah, talbiyah kan kita tadi dianjurkan untuk terus bertalbiyah. Kita berhenti talbiyah ketika di mana? Akun IG Ketika di mana kita berhenti talbiyah? Nanti kan kita naik talbiyah ya pas naik bus teh, ketika sudah mikot teh talbiyah terus kan? Nah, kita berhenti talbiyah teh ketika sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Apa? Kurang tepat. Sampai ke Hajar Aswad. Ya kan Ka'bah, Masjidil Haram, Ka'bah, Hajar Aswad. Nah, kenapa kita berhenti ketika Hajar Aswad? Kenapa? Karena kita mau memulai tawaf. Nah, nanti tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di
Hajar Aswad lagi sebanyak 70 putaran. 70 putaran. Nanti doanya ketika praktik saja kita praktikkan dengan doa-doanya ya. Atau mau sekarang aja dikenalkan dulu mungkin ya. Ketika nanti kan kita sampai di Masjidil Haram, kita ulang lagi flashback. Nanti teman-teman udah nyampe dari bis, udah nyampe ke Mekah ya, turun dari bis. Enggak. Nah nanti turun dari bis terus ketika udah turun dari bis terus kita ke hotel, nyimpen heula barang kan nyari di bawa tolak barang. Kan simpan heula barang ke hotel, simpan di hotel. Terus nanti kita bisa istirahat dulu, tergantung travel ya. Kalau dari Wahid Travel nanti kita sediakan nanti kalian apa namanya teh? Apa namanya teh? Welcome drink. Karena di Mekah itu gak ada di tiap hotel teh mau bintang 5 pun gak ada welcome drink. Jadi nanti kita sediakan welcome drink dari Mutawif ada, dari saudara ada. Nanti siapkan welcome drink buat teman-teman ya. Ya kan, nanti bisa teman-teman bisa istirahat dulu 1 jam 2 jam. Nanti lanjut ke kemana? Ke Ka'bah benar. Kalau ke Mekah kan udah di Mekah. Langsung doa. Ketika masuk masjid kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu teh doa masuk Kenapa disamanya doa masuk masjid sama masuk Masjidil Haram? Karena sama-sama masjid. Tidak ada khusus karena sama-sama masjid. Ketika nanti masuk teman-teman dari WC 3 biasanya WC 3 iya, enggak, jadi patokannya kalau jamaah Indonesia teh hotelnya teh di jajaran sebelah sini madepnya ke WC 3 judul nanti WC 3 karena teh WC 3 kan di nomoran di Mekah pakai nomor agar bisa diingat. WC 3 nanti gede segede si Ramdan, tulisan tilu nanti gede segede si Mega, serius gede tilu nah segede si Mega gede. Nah nanti masuk kan dari sana terus masuk ke gate. Bayangin tahu yang di TikTok yang turun dari eskalator langsung kayak Ka'bah. Nah bayangin yang gitu kan turun sering saya yakin teman-teman nanti akan nangis. Mau sekuat-kuatnya Agung Hercules jadi dibawa ke Ka'bah. Tapi yang udah di Corbuzier mati soalnya can umroh karing malam soalnya. Dari Corbuzier masih junior, karing 2 tahunnya malam lagi. Orang 18 tahun. Nanti teman-teman bayangkan turun melihat Ka'bah. Apa doanya ketika melihat Ka'bah? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'liman wa takriman wa birra. Udah. Nanti turun teman-teman suka merapaikan masjid-masjid itu kan ini. Nah, ini ada yang lebih pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis. Jadi kan misalnya teman-teman ketika turun teh kadang karena hatinya ini bergejolak ya melihat Ka'bah Masya Allah gitu. Jadi yang Allahumma zid hadzal baita teh lupa. Nah, bisa pakai ini lebih gampang Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis. Salam. Nah, depan sekitar Ka'bah. Ini kita ibaratkan Ka'bah ya. Nah, nanti teman-teman datangkan dari sini kalau dari WC 3 turun. Nah, langsung jalan ke sini dekat. Ini teh apa? Hajar Aswad naon batu hiu. Batu hitam. Ini apa nomor 2? Multazam. Ini teh ini nomor 3 apa? Pintu Ka'bah. Multazam tuh di antara
Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ini nomor 4 apa? Hijr Ismail. Nomor 5 rukun ya Yamani. Iya dah bisa. Ini nomor 6 apa? Hah? Sini ada di sini. Ini apa? Apa tadi? Makam Ibrahim. Next. Pelaksanaan tawaf. Nah, kan tadi ketika sudah di depan Hajar Aswad, kita ada yang namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai tawaf. Nah, untuk laki-laki disarankan untuk ittiba, bukan disarankan, diwajibkan untuk ittiba. Ittiba itu naon? Membuka apa ini teh? Bahu yang kanan. Jadi sihir tadi kan diikat. Nah, jadi ini harus terbuka yang kanan. Hah? Ah, benar gitu. Nah, ketika sudah sejajar dengan Hajar Aswad, biasanya di sebelah sini tuh ada yang namanya lampu hijau. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ini syariat dari Rasulullah. Kalau misalnya kita dekat, kita cium. Kalau misalnya tidak bisa, pakai tangan terus kita cium, atau pakai tongkat terus kita cium. Kalau tidak bisa, jarak jauh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lain dadah-dadahnya. Salah bisa dadah-dadah Bismillahirrahmanirrahim. Kemana tuh dadah-dadah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mutar 7 kali. 7 kali ya, guys 7 kali. Guys bener kebayangnya 7 kali. Doana naon? Doana ketika putar naon kan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Tidak ada doa khusus sampai ke rukun Yamani. Jadi dibebaskan. Biasanya kalau dari Muhid Travel kita bebaskan, silakan teman-teman mau berdoa apapun silakan. Misalnya ya Allah hayang duit, ya Allah hayang duit, ya Allah hayang duit, mangga. Dari kami dibebaskan. Kalau misalnya nanti ada surat edaran dari kami, ada buku edaran dari kami terkait doa-doa, itu mah buat teman-teman yang bingung hayang doa naon. Bingung mereka doa naon, kami sediakan silakan doa ini. Nah, sampai ke rukun Islam. Rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, geus didinya beresnya 7 diakhiri di mana kalau teh? Hajar Aswad deui dengan bismillahirrahmanirrahim yang terakhir pantesan atau terangkanlah atuh. Lanjut. Nah, berhenti. Nanti kan berakhir di sini ya. Berakhir di sini. Nanti teman-teman jalan ke sini dan membacakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maju ke sini, nanti sholat ke sini. Biasanya di sini tuh penuh. Biasanya di situ tuh penuh. Jadi kita ambil yang di belakang. Yang di belakang buat sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan kuliah emang wajib kuliah Al-Kafirun. Yang kedua membaca kulhu. Kuliahnya sing balik di sini. Wala ana abidu ma abadu wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abadu. Bener putaran. Kan itu wala dolin sama kita udah kali tenang tingkat kowe babe mesti baca ku si istri teh lakum denokum wala dolin tenang. Nah nanti teman-teman kan 2 rakaat. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Kulhu teh Al-Ikhlas, kulhu teh bisa apa? Kuliah naon? Kuliah teh Al-Kafirun. Kulhu? Ibu sehat, Ibu? Masya Allah. Nah itu 2 rakaat, tapi gitu biasanya diarahkan untuk meminum jam-jam. Next.
itu rukun Yaman. Nanti teman-teman jangan langsung saja ya di Mekah. Saya juga doakan nanti ke sana. Hajar Aswad ini sebenarnya Hajar Aswad itu kan terlalu gede, tapi karena penuh susah banget. Hajar Aswad teh baku gitu. Kita ngeri. Next. Selesai kan tadi wan takhiru min maqami Ibrahim musalla, terus salat dorongan. Next. Nah, setelah dorongan salat, kami kasih waktu teman-teman buat berdoa di depan mu'tazam. Biasanya dirinya kecaririk. Pasti nangis lah karena itu apa? Kayak beda lah orang filmnya teh. Nah, habis itu diarahkan untuk minum air Zam-Zam. Minum si Zam-Zam, buat orang minum si Zam-Zam. Dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti minum, kalau air Zam-Zam itu boleh diminum sambil berdiri, bahkan sunahnya juga sambil berdiri. Kenapa demikian? Karena minum berdiri. Mengkerliu karena di sana tuh penuh, mau untuk duduk tuh susah. Jadi sebenarnya nanti di sana itu di apa namanya Ka'bah ya, di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak galon yang isinya teh Zam-Zam. Nah ini benar, ini tuh galon yang isinya Zam-Zam. Nanti teman-teman minum di sini. Biasanya ini bisa untuk minum, terus buat diingin apa? Diketrukkan mencoba harus kita tahan. Misalnya kita refleks anjing-anjingan ketika disebret ke orang Afrika, kumaha carana orang ngomong astagfirullahaladzim. Anak harus refleks anjing, jangan hese. Kayak gitu. Nah nanti ketika disai juga gitu orang Afrika itu sok sprint. Jadi awas kalau ke seret. Kalau misalnya teman-teman capek, ada yang namanya kursi roda. Bisa nanti di kursi roda bayar 100 real, 400 ribu, kan ini 100 real sekali. Masya Allah ibu. Baik, panik. Baiklah. Nah, ketika sudah sampai ke Bukit Marwah, kita membaca doa. Doanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la wa'adahu wa nasara 'abdahu wa jalla azaba wa. ngulang tadi. Begitu ketika sampai Marwah, ketika sampai sofa gitu juga. 7 balikan. Next. Nah, habis itu kita tahalul. Sesirapna mah tahajud cenah bieu. Nah, biasanya kan kita berakhir di Bukit Nah, dari Marwah teh aya pintu keluar. Pintu keluar, tek. Jadi udah banyak orang Arab yang di sana nawarin buat cukur. Aja aja. Haji, cukur haji, botak. 10 real. Itu siramna jeung hijaki can gini tahlul di botak. Haji, haji, cara biasana. Atau enggak, itu mah biasanya ada yang anak kecil bawa gunting. Nah, nanti kan teman-teman teh kan habis ini teh tahlul teh pasti bergerombol. Anak si anak itu teh suka nawarin haji gitu, gimana gunting. Dipakai aja, di sana lagi lebih mahal biasanya. Dan nanti jadi teman-teman harus bawa gunting sendiri, terutama buat cewek. Kalau perempuan nanti bikin formasi aja, gimana caranya biar gak kelihatan. Ya, buat cowok mah ada skill ketinggalan, ya betet buat akar di barbershop biasanya 10 real atau 40 ribu. Kamu udah ada itu mah. Iya boleh. Masya Allah. Mau nanya, kalau tahalul yang cewek itu sesama jamaah atau ada yang kayak cowok kan ada tempat potongnya gitu. Kalau cewek gimana? Terima kasih. Sebenarnya syariat tahalul itu tidak harus dibotak. Hanya untuk memotong rambut. Kalau biasanya cewek-cewek itu pakai sama jamaah masing-masing. Jadi gak ada barbershop khusus cewek sebenarnya. Jadi kan hanya untuk memotong sedikit. Sebenarnya cowok juga
hanya untuk memotongnya cuma sedikit juga boleh, tapi didoakan sama Rasulullah hanya sekali. Tapi kalau yang botak atau muhalikin itu didoain sama Rasulnya 3 kali. Mukosirin sama muhalikin. Muhalikin kan botak, mukosirin biasanya jamaah mengapa memilih botak karena didoakan sama Rasulnya 3 kali. Buat cowok, buat cewek cuma dikit juga gak apa-apa. Jadi biasanya sama jamaah masing-masing. Dia bikin, misalnya ini kalian satu jamaah nih bersama Muhyiddin Retek, paham ya? Ya. Nah nanti teman-teman bikin barikade. Nah yang dipotong itu biasanya gitu. Kalau sama Muhyiddin Retek, kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah beres? Nah terakhir tertib. Nah tertib harus dicantumkan. Iya, karena bisa air umroh ketika turun dari yang eskalator ya tadi kata saya, yang kayak di TikTok dah gini. Allah Ka'bah pinu euy. Sai kosong sai heula Ustaz, kan teu lucu ngomong gitu. Allah iya Mas kosong sai heula ayo cenah. Kayak dia mah kan teu lucunya. Jadi kenapa harus tertib? Jadi agar berurutan. Baik. Terima kasih. Karena yang tanya lagi kan, habis ini mau praktek ayo praktek. Nah iya intinya mah nuker di video gimana aja, ya boleh. Punten Pak Dir, ini prakteknya kapan? Sekarang mau. Ayo prakteknya teman-teman, semuanya teman-teman berdiri. Oh belum. Ditutup bola sama moderator. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah menyampaikan materi dengan secara komprehensif ya, sehingga kita menjadi paham insyaallah. Oke, karena penyampaian materi sudah selesai, sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti praktek manasik umroh yang akan dipandu oleh Bapak Rehan Parezi. Kepada para jemaah kami mohon untuk meninggalkan area tengah dan menuju ke area belakang, dikarenakan area ini akan digunakan untuk meletakkan properti manasik. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman diharapkan berdiri. Langsung. Diketengahin ini kabahnya saudari yang ini. Nanti teman-teman semuanya berdiri di sebelah sini ya teman-teman. Teman-teman semuanya di sebelah sini. Ini tempat mikot kita teman-teman. Ini mikot. Kami di situ gitu. Baik, ambil. Ini di sini semuanya teman-teman berdiri, semuanya di sini. Tempat mikot. Nah teman-teman, ya semuanya berdiri berbaris di sini. Ayo, main kareng, Menggal wih. Mana atas capek, masya Allah, ayo. Mana ya di sini aja San di atas itu. Bawa ini biar nggak jatuh. Ayo yang lainnya. Nah, semuanya di sini, semuanya. Ini tuh tempat mikot teman-teman. Teman-teman, mohon perhatiannya teman-teman. Teman-teman lihat sini semuanya. Lihat sini semuanya. Ke sana ya? Ke sana. Oh diikutin gitu. Beneran.
Tapi mending di sini nggak sih? Kalau yang ngikutin pakai HP Rehan. Si siapa sih Nando? Kita baca mungkin teman-teman ya. Ini teman-teman anggap kita bayangkan teman-teman sudah pakai kalender semuanya. Cewek sudah berikan semuanya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma mahilli haitsu habastani. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sekarang pastikan teman-teman sudah masuk ke Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram. Ini teman-teman anggap ini adalah pintu Masjidil Haram. Kalau kita anggap ya, ketika sudah masuk Masjidil Haram, teman-teman membaca doa. Mana apa? Allahumma tahli abwaba rahmatika. Masuk teman-teman. Betul. Sini. Sini aja. Semuanya ke sini. Ke sini. Belum. Saya sana. Kita ibaratkan ya. Jadi kalian turun teman-teman. Lalu teman-teman melihat Ka'bah. Iya kan awak teman-teman? Miniatur Ka'bah. Ka'bah di Mekah. Iya teh berarti miniatur Ka'bah. Sana kalau mungkin Ka'bah seperti itu. Kalau bisa dibilang. Ketika melihat Ka'bah, teman-teman membaca doanya apa? Allahumma hadzal baita tasyrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan wa jidman syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw ihtarahu tasyrifan wa ta'liman wa takriman wa irham. Nah, teman-teman ini apa? Mengingat Ka'bah, asal membayar apa? Ka'bah bobo doa. Nah, udah teman-teman nanti memulai tawaf di sini berat. Dikit. Nah, nanti teman-teman ini yang berdiri namanya Hajar Aswad. Ini nama? Kenapa gitu? Karena kecil ya. Nah, ini kita sudah sesuaikan dengan ini, teman-teman. Dengan sudut ini. Jadi kita bayangkan ini hanya Aswad sejajar dengan lampu hijau. Jadi lampu hijau ini sejajar. Jadi sudut ini sebagai lampu hijau. Jadi kita mulai tawaf dari sini, dari lampu hijau, dari Hajar Aswad sebenarnya bukan lampu hijau. Ketika mulai tawafnya. Ketika di sini teman-teman mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat teman-teman, ketika yang di depan sudah gini, yang di belakang jangan dulu. Ketika sudah sejajar baru seperti ini. Jadi kan saya di sini, teman-teman mesti bisa. Saya Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman belum sejajar dalam Hajar Aswad. Jadi ketika sudah sejajar baru Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terkadang salah karena yang di depan gini semuanya ikutan gini. Salah betul. Karena tidak sejajar. Jangan maju. Ketika di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika memutari Ka'bah sebelah sini tidak ada doa khusus. Silakan teman-teman berdoa. Mau berdoa boleh, mau ngaji boleh, mau diem juga boleh, tetap sah. Cuma rugi ketika kita sudah di depan Ka'bah tidak berdoa. Kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Lanjut ke sini sampai ke sampai ke rukun yamani. Ketika sudah di rukun yamani, kita mengucapkan doa seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Ketika sudah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maju lagi. Ada webas lah. Terus sampai ke rukun yang mana lagi? Ikai sebenarnya dia mau tunjukkan. Tapi dia ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. Harap Pak sekali apa ketika sejajar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teman-teman diusahakan bukan gini, tapi kita balik berharap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita lagi. Ya. Jadi gini teman-teman. Jadi bukan gini. Tapi teman-teman di sini balik dulu. Ketika sudah menghadap baru Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hah? Tidak ada jelas sebenarnya. Tapi silakan teman-teman mau dicium juga. Karena di hadis itu kalau kita dekat kita cium langsung. Kalau misalnya pakai tangan kita cium. Terus kalau misalnya pakai tongkat kita cium. Kalau jauh saya cium gini. Tapi kalau teman-teman mau mencium boleh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku kayak pura-pura ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Klik apa? Klik ini. Yang lama. Iya. Bentar. Itu Saina siapa Saina? Nih teman-teman ketika ada satu lagi ketika teman-teman Udah. ketika teman-teman nanti bertawaf Dikit. nanti kan ada sedikit yang gitu jangan sampai teman-teman masuk ke sana karena kalau udah sampai itu kalian apa jadi kalau kalian bisa tawaf ada yang capek yang deket cuma kamu batal jadi saya jadi teman-teman satu lagi kalau misalnya teman-teman pengen pipis atau pengen BAB boleh nggak? Boleh teman-teman apa? Udah lagi teman-teman apa komunikasikan ke pembimbing atau ke pengtauhid Ustaz habis saya pipis nanti diantar sama pengtauhid nanti teman-teman wudhu lagi habis wudhu lagi lanjut tawaf tawafnya diulang atau dari awal enggak sama dari 3 kali nanti ada keempat iya misalnya lagi tawaf udah sampai sini nih kan tadi udah dihitung 3 sekarang mau yang keempat udah di sini ngumpul pipis dulu nanti di sini lagi tetap mau keempat lagi ya mau di sini dulu apa tapi nanti tetap 4 lagi gitu. Oh, ada lagi ya kayaknya tentang tawaf apa? Gak apa-apa. Tapi kalau di Wahid Tour and Travel nanti kan teman-teman nanti teman-teman kan ada yang suami istri kita bayangkan ada yang suami istri nanti kita apa namanya kita susun ini apa formasinya berbeda nanti laki-laki yang di pinggir yang di depan itu suami istri anggap ada 4 baris kita bayangkan ada 4 baris cewek di tengah 2 cowok di pinggir misalnya sekarang suami istri nurul kaki
Arafah Zikri misalnya. Misal, jadi yang di depan nanti yang di depan ini juga. Nanti yang di depan karena suami istri kan halal, jadi bikin balik ada kayak gini. Yang di depan. Terus yang di pinggir kan cowok-cowok. Nanti yang di pinggir cowok-cowok pegangan. Kenapa? Agar tidak ada tembus yang kemudian dari luar. Jadi yang dari luarnya ada misalnya yang mau seret, karena di pinggirnya cowok udah berpegangan jadi tidak akan rusak barisan kita. Hah? Mangga itu. Iya mangga itu maksudnya ketinggalan. Ya, kalian maksudnya. Cuman kalau ada yang internet travel, nggak kalau ada yang internet travel, alon-alon asal pelakon. Semuanya pelan-pelan, gak akan ada yang cepat-cepat. Kalau dari kita, kalau dari internet travel, alon-alon asal pelakon. Jadi kan, kalau gue penting mah semuanya bisa tujuh putaran. Kalau 7 kali tuh, kese. Kamu baru bangun, oh insya Allah ya Pak Haji, tapi di Majalengka, oh iya, itu jangan lupa ya nanti presentasi masukin dulu ya. Dokumentasi. Udah ya teman-teman, udah ini tentang doa pada misalnya lagi kan? Apa? Boleh. Nanti teman-teman kalau capek bilang 3 ada skuter, cuman bayarnya mahal 400 rial. Apa? Ya, cuman bayarnya mahal, boleh. Ini live loh. Bisa. Karena di setiap lantai itu ada lampu hijaunya masing-masing buat pembukaan. Cuma ya itu resikonya lebih jauh. Nah sekarang pemerintah Arab Saudi buat yang laki-laki yang kalau mau tawaf di bawah syaratnya harus pakai ihram. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tawaf sunnah tapi teman-teman gak pakai ihram itu gak boleh di bawah, harus di lantai 1. Kalau mau di bawah teman-teman harus pakai ihram. Makanya biasanya kita akalinya tetap pakai kolor tapi pakai ihram tiap subuh. Kan dia malah kalian ini kan bukan buat umroh, buat doa. Kalau doa apa buat doa sunnah. Kalau umroh kan harus ihram. Ini baju travel saya di setiap mana? Lanjut udah belum? Udah, kita lanjut ke tempat ini enggak, belum. Nanti teman-teman udah tahu buat tasmiru min maqami Ibrahim musalla. Iya naon? Itu maqam Ibrahim. Teman-teman sholat di sana di belakang. Sholat 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, yang kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Setelah teman-teman nanti sholat, teman-teman minum air zam. Doanya kayak gimana aja? Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ieu bukit cobana mana? Ieu bukit cobana mana? Mana bukit cobana leuwih? Oh itu mana persis ini? Mana kursinya? Iya, siap. Eta sebukit coba orang dipindahkan ya loh. Tuh. Apa? Salatnya pada Ka'bah. Salatnya kan ini teh kiblat, itu kan kiblat ya berat ini kiblat. Salatnya pada Ka'bah dia pada Ka'bah. Dewi di belakangnya. Salatnya pada mana? Ka'bah. Ka'bah di mana? Di Mekah. Gimana Imam Bawadulan? Astagfirullahaladzim. Udah, teman-teman udah ada yang tanya lagi nggak? Sebelum kita ke Mas A. Mas ini kita ke Mas A. Mas A ada apa? Tempat sa'i. Ini Bukit Bukit apa ini? Bukit Sofa. Kita ibaratkan teman-teman dari apa Masjid Arabia teman-teman nanjak ke Bukit Sofa. Sambil membaca apa? Ketika naik sambil membaca apa?
Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun. Nah, udah sampai di sofa, teman-teman maju ke Marwah. Maju ke Arafah. Arafah mah terus cukup sete. Maju ke Marwah. Maju. Ini apa nanti? Pilar hijau ini sampai itu ando. Kedai di sini. Cewek nggak usah. Nah, cewek nggak usah ada kecil. Karena saya mau coba. Sambil baca Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amanah inna balik deui. Apa namanya pilar hijau na? Astagfirullahaladzim. Udahlah kita malana lam innaka antallahul azizul akram. Teman-teman udah kita uraikan sudah di Bukit Marwah. Kali itu kabe, kali itu Marwah dirinya di macam apa? Nah, Bukit Marwah. Kita teman-teman semuanya ke sana. Ketika sudah sampai ke Marwah, teman-teman angkat tangan setinggi mungkin. Sampai berdoa. Bukan gini, berdoa. Gini, teman-teman sampai ke kamarnya. Enggak serius. Jadi sebenarnya ini ada ya, Rasulullah menyarankan atau menyunahkan ketika sudah di Bukit Marwah dan Safa, teman-teman melihat Ka'bah, teman-teman angkat tangan teman-teman setinggi mungkin buat berdoa semuanya. Ya kalau perempuan sampai kelihatan ketiak karena kan ketutupan baju sambil berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Begitu. Lanjut. Maju ke sofa lagi. Sofa lagi, sofa. Di sini Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amanah innaka antawwabur rahim. Kalau ada akram, semuanya ke sofa. Benar. Ketika sudah lampu hijau, teman-teman masih ada space buat nanya. Ketika nanya, teman-teman baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ketika sudah di Bukit Safa, teman-teman lihat ke bawah lagi. Teman-teman angkat tangan setinggi mungkin, berdoa seperti yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Teman-teman maju ke Marwah lagi. Kita bayangkan teman-teman sudah di putaran yang terakhir. Iya kan, ke sofa berarti yang ke enam. Habis dari ke enam ke 7. Berarti tadi. Maju. Ketika ini mampu itu Rabbik fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz udah di sana teman-teman melihat ke sini
sudah melaksanakan belum. Teman-teman biasanya ketika nanti di Bukit Marwah ada pintu pintu. Teman-teman keluar. Nanti teman-teman tahu sudah beres rangkaian umroh kita. Alhamdulillah. Sampai ditutup. MC dulu. Selamat malam semuanya yang telah melaksanakan hari kecil. Iya apa? Selalu buat Al-Quran. Benar. Ada pertanyaan nggak? Minum air zam-zam. Ya. Enggak sih. Enggak harus. Terus. Benar. Enggak apa-apa. Yang penting di potong. Enggak, kalau cewek nanti kalau misalnya teman-teman mau dicukur murah, nanti hubungi saya bawa alat cukur. Boleh. Ada yang nanya lagi? Udah beres? Alhamdulillah. Iya, kita foto. Ya mau trepar, banyak gak? Ulang. Wahid itu trepar kelas. Iya, ya. Wahid trepar kelas. Apa dia jaga bahana? Ulang. Ayo. Oh iya, ada sisi rekomendasi. Ditutup dulu. Kali ke dia. Baik, teman-teman, mungkin gitu ya dari saya. Nggak yang ditanya lagi, nggak aman. Nah, oke, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jemaah untuk duduk terlebih dahulu. Mohon untuk kepada jemaah duduk terlebih dahulu. Alhamdulillah, sesi praktek telah selesai. Semoga semua jemaah mendapatkan pengalaman yang berkesan dan bermanfaat. Acara kita akan segera berakhir. Namun sebelum itu, marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky Royhan. Kepada Saudara Rizky, kami persilakan. Di meja. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara, mari kita berdoa agar acara ini lebih berkah dan bermanfaat. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wabi'in wabi'in mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rafatan fil rizqi wa tawbatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa qina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Haji Raihan. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi yang akan diatur oleh divisi dokumentasi. Mohon kepada seluruh jemaah dan panitia untuk berpartisipasi. Yang cowok di sini, yang cewek di depan. Cewek di atas, yang cowok di atas. Pokok nama salah jangan di atas. Di sini kebros aja. Yang di luar di atas itu tuh. Yang di luar. Ini jangan terlalu berat ya. Oi, Dini parkir ya, Dini parkir. Jangan. Tiga Pak RW. Yang selama bagian di bawah, di bawah. Ya. Di bawah ini. Halo, Alifah ada. Nggak muat ya, mau ya? Enggak, di sini aja. Nah, di sini. Ya, yang cowok ada yang di bawah. Iya. Udah, bye bye. Ini Sani. Ibe mana? Ada. Sok matiin. Mana sih? Nanti teman-teman